Teman-teman, kalian tahu nggak sih apa isi di dalam buku ini? Kalau teman-teman belum tahu, mari kita review bersama-sama ya. Lihat di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga senantiasa kami dapat menyelesaikan tugas ulangan tengah semester dengan tugas mereview buku tentang buku hukum acara peradilan agama. Sebelum memasuki video selanjutnya untuk mereview, izinkanlah saya untuk perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sabila Anggun Nurantika. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari kelas C, Fakultas Syariah, dengan nomor NIM 21211111355. Kemudian kampus tercinta saya yaitu kampus Universitas Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya ingin memaparkan sebuah review buku tentang hukum acara peradilan agama. Di dalam buku hukum acara peradilan agama ini yaitu salah satu karya seorang Dr. Sudirman L. Magister Hukum. Di sini buku ini diterbitkan pada tahun 2021 di kota Parepare dengan cetakan pertama dengan jumlah halaman sekitar 175. Kemudian nomor ISBN yaitu nomornya 9786236622865 Kadate. Untuk yang pertama yaitu tentang pendahuluan. Di dalam buku ini, hukum acara peradilan agama adalah hukum yang mengatur perdata Islam tertentu yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama sehingga disebut dengan hukum acara peradilan agama. Dalam peradilan agama perlu dibahas mengenai perbedaan hukum perdata yang berlaku di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Di dalam pengadilan agama juga menggunakan asas-asas yang berlaku di pengadilan negeri. Secara rinci dalam pembahasannya juga mempunyai ketentuan-ketentuan hukum secara terbuka dan tidak berpedoman pada kodifikasi hukum secara tertutup. Salah satunya adalah peradilan agama. Sehingga buku ini diharapkan mampu berikan dasar-dasar hukum peradilan agama untuk mahasiswa hukum kelak menjadi mahasiswa yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan berdasarkan nilai luhur sesuai dengan agama dan hukum. Baik, kemudian kita review yang selanjutnya yaitu tentang isi buku. Di dalam buku ini terdapat ada 9 bab, yaitu yang pertama yaitu bab 1 membahas tentang lembaga peradilan di Indonesia. Di sini peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Di sini itu ada sekitar 5, yaitu yang pertama Mahkamah Agung, kemudian yang kedua peradilan umum, kemudian yang ketiga peradilan militer, kemudian yang keempat peradilan tata usaha negara, dan yang kelima yang terakhir itu Mahkamah Konstitusi. Kemudian di dalam bab 2 ini yaitu membahas tentang hukum acara peradilan agama. Dari
sudut pengertian hukum acara peradilan agama, yaitu dilihat dari hukum acara, yaitu hukum acara adalah suatu rangkaian proses mulai dari pemasukan pemberkasan atau gugatan atau permohonan, semua selesai dengan putusan. Sedangkan peradilan agama di sini yaitu salah satu peradilan agama di Indonesia yang sah secara khusus, yang berwenang dalam jenis perkara-perkara tertentu bagi orang-orang di Indonesia. Di dalam sumber hukum acara peradilan agama di sini menggunakan yaitu hukum undang-undang, kemudian HIR, kemudian RBG dan BW. Dan kemudian di bab 3 ini membahas juga yang ketiga tentang bercerai di muka peradilan. Kemudian yang pembahasan yang keempat yaitu tentang tujuan dan fungsi hukum di dalam peradilan agama. Kemudian di dalam bab 4 di sini membahas tentang prosedur penerimaan perkara. Di sini di dalam prosedur penerimaan perkara, bahwasanya yang pertama itu membahas tentang tahapan pembuatan gugatan. Kemudian yang kedua tahapan pembuatan yang kedua itu tentang tahapan pembayaran panjar. Kemudian di dalam tahapan pembayaran panjar di sini yaitu melalui satu pendaftaran. Kemudian yang kedua penetapan majelis hakim. Kemudian yang ketiga penentuan hari sidang. Kemudian yang keempat penentuan hari sidang selanjutnya. Kemudian dan lain sebagainya. Kemudian di dalam bab 5 ini yaitu membahas tentang proses pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan agama. Di sini yaitu di dalam bab ini terdapat 5 bahasan. Yang pertama yaitu membahas tentang sidang pertama. Kemudian yang kedua yaitu jalannya sidang pertama. Kemudian yang ketiga hal-hal yang mungkin terjadi di dalam persidangan. Kemudian yang keempat majelis hakim. Kemudian yang terakhir yaitu tahap-tahap pemeriksaan perkara. Di dalam bab 6 yaitu tentang pembuktian. Di dalam buku ini membahas 2 subtema yaitu tentang pengertian dan dasar hukum pembuktian. Kemudian yang kedua itu membahas tentang teori-teori pembuktian. Di dalam bab 7 ini membahas tentang produk hukum pengadilan agama. Di dalam bab ini membahas tentang putusan dan penetapan. Dari segi pengertiannya, putusan itu adalah suatu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Sedangkan penetapan yaitu disebut salah satu isbat, atau di dalam bahasa Arab itu namanya isbat. Di dalam hukum Belanda yaitu bernama basking, yang artinya suatu produk pengadilan agama dalam arti bukan peradilan agama yang sesungguhnya. Kemudian materi bab 8 yaitu tentang sita dan eksekusi. Dijelaskan bahwa sita adalah suatu tindakan atau menempatkan harta kekayaan tergugat atau harta sengketa secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan ataupun hakim. Di sini juga ada pembahasan tentang tahapan-tahapan sita barang kayak gitu. Kemudian yang kedua itu
tentang eksekusi. Eksekusi adalah eksekusi real pada PS nomor 2000 nomor 11 HIR 218 ayat 2 RBG, yaitu biasanya terjadi pada sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa hibah. Kemudian eksekusi pembayaran uang atau PS nomor 197 HIR atau 208 RBG, yaitu biasanya terjadi di dalam sengketa perkawinan ataupun sengketa ekonomi syariah. Kemudian di dalam bab 9 ini membahas tentang upaya hukum. Di dalam buku ini, upaya hukum itu terbagi menjadi 4, yaitu upaya hukum putusan first step, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya seorang tergugat atas ketidakhadiran itu tanpa ada alasan, sehingga dipanggil secara resmi dan patut atau disebut juga dengan default without reason. Kemudian di dalam upaya hukum banding ini adalah merupakan upaya setiap orang yang merasa tidak dirugikan hak atau kepentingan untuk memperoleh keadilan dan perlindungan kepastian hukum dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian upaya hukum kasasi di sini adalah permohonan pembatalan sebuah putusan. Kemudian upaya peninjauan kembali, yaitu memperoleh putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Disitulah letak sifat luar biasa upaya peninjauan kembali dalam memeriksa ataupun mengadili, memutus kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang selanjutnya yaitu tentang membahas analisis. Di sini di dalam kelebihan buku ini yaitu yang memiliki 4 kelebihan, yaitu yang pertama, buku ini dapat memberikan informasi secara lengkap dalam pembahasannya sebagai pedoman untuk melakukan prosedur-prosedur dalam persidangan, dalam pembuatan putusan, proses-proses dalam melakukan perkara seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu informasi yang terdapat itu mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian yang ketiga, buku ini juga dapat digunakan sebagai pedoman prosedur di dalam persidangan di pengadilan. Kemudian yang keempat, buku ini dapat diakses di mana saja. Kemudian untuk kekurangannya itu ada 3, yaitu yang pertama, buku ini tidak terdapat dengan awalan pendahuluan. Kemudian yang kedua, pembahasannya menurut saya cukup ringkas. Kemudian yang ketiga, terdapat tanda baca yang kurang efektif. Kemudian untuk saran di dalam buku ini yaitu memberikan saran semoga ada revisi di dalam penulisan ini dan semoga memberikan kemanfaatan kepada para pembaca sebagai literasi untuk menulis karya ilmiah. Kemudian saran yang kedua yaitu dan semoga di dalam buku ini memberikan penambahan materi secara panjang dan mudah dapat dipahami oleh para pembaca. Baik, kesimpulannya yaitu itu yang pertama, materi dalam buku ini yaitu cukup jelas menjelaskan tentang dasar-dasar pengertian hukum acara peradilan agama, proses prosedur di dalam
penanganan perkara, prosedur-prosedur dalam pendaftaran perkara, permohonan, gugatan, kemudian prosedur dalam pembuktian, dalam persidangan, dan lain sebagainya. Itulah materi di dalam buku tersebut. Baik, cukup sekian materi pembahasan review buku ini. Apabila ada salah kata ataupun ucapan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.